Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang giliran guys Khalifah. Makasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Moga-moga belum pada ngantuk nih. Bang Karni, saya mau memulai dari perspektif sebagai tidak mewakili publik, tapi saya sebagai publik pribadi ingin berbicara tentang kondisi yang terjadi. Sekaligus ingin memberikan pertanyaan. Karena kalau soal bansosnya kan sudah dibahas luar biasa tadi. Kita ini sebagai warga Jakarta, saya ingin bertanya, kita ini menghadapi COVID sebagai wabah atau menghadapi pilpres? Karena saya membaca dari awal COVID ini, bahkan dari sebelum COVID, yang terjadi adalah pemerintah pusat, dan baru pertama kali selama saya lahir di Republik ini, ada pemerintah pusat menjadi oposisi terhadap Pemprov DKI. Itu yang kita rasakan selama ini. Jadi apapun masalah di pemerintah pusat, maka pengalihannya kepada Pemprov DKI. Ini nggak sehat bernegara. Yang kita hadapi wabah. Yang kita perlukan adalah sinergi bersama. Bukan cari panggung lalu menyalahkan seorang gubernur terus menerus. Dan seringkali setelah disalahkan diberikan jawaban. Dan jawabannya itu membuat blunder yang menyalahkan pertama. Kan gitu dulu. Lihat aja. Dari mulai COVID terjadilah. Pada saat pertama kali Pak Anies mengumumkan. Sampai ke kemarin. Jadi sebagai warga gitu ya. Saya tiap hari ini berhadapan. Saya bukan lagi menjadi aktivis sosial sekarang Pak Karni. Saya menjadi pemalak. Pemalaknya gini. Setiap teman-teman saya yang pengusaha itu ganti berganti aja. Di kelurahan ini kurang sekian, tolong bantu saya di sini. Di kelurahan ini tolong sekian. Dan akhirnya di sebuah grup WA itu saya dijuluki, lo kayak pemalak guys ya. Tiap hari nggak berhenti. Udahlah, sekarang waktunya tidak mengeluarkan zakat 2,5%. Sekarang waktunya kita mengeluarkan zakat itu 25%, kalau perlu 50%. Karena kondisi kita sedemikian rupa. Jangan lagi berhitung-hitung dalam keadaan kayak gini. Toh pada saat kita meninggal juga nggak ada yang kita bawa apa-apa kok. Jadi situasinya memang sangat berbahaya buat masyarakat. Dan itu yang kita lakukan itu di bawah. Baik itu ACT, baik itu Mercy, baik itu Food Bank of Indonesia, macam-macam. Semua bergerak, semua bekerja. Tapi di atas jadi panggung gak normal. Kok tiba-tiba saya menjadi kangen terhadap presiden yang kita sama-sama lawan bersama dengan Pak Ali Muchtar Ngabalin zaman dulu. Soeharto itu, Murdiono itu kalau bicara hati-hati. Kalem sampai kita itu bosen dengarnya. Tapi semua menteri sama suaranya. Gak beda. Harmoko itu kita juluki, mohon maaf dengan segala respek. Semoga diampuni segala dosanya dan dia damai di alam sana. Enggak, Harmoko masih hidup. Enggak, Pak Murdiono. Juga dengan Pak Harmoko waktu itu kita menyatakannya adalah hari-hari omong kosong. Pak Harmoko itu. Dengan segala respek Pak Harmoko. Tapi dia katakan harga bawang 500 per kilogram di TV. Kita temui di pasar 500. Enggak berubah. Dan semua menteri sama. Dan kalau sekarang masing menteri-menteri jadi panggung. Kita yang di publik sedang berusaha mengupayakan masyarakat untuk terselamatkan berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun Pemprov. Tetapi melihat setiap hari santapan yang kita lihat adalah bagaimana kerimutan-kerimutan itu dijadikan segregasi di antara para pejabat itu sendiri. Kan lucu ini. Tata kelola pemerintah kita seperti apa sebenarnya? Jadi Pak Muchtar Ali Ngabalin, sahabat saya yang terhormat, mohonlah saya kira sebagai warga publik berhentilah di kalangan pejabat itu menjadi oposisi terhadap Pemprov DKI. Bosan kita bacanya. Tolong dia nggak usah ngeles lagi karena jejak digitalnya ada Pak. Kecuali saya nggak punya jejak digital dan saya juga nggak mau buka. Jadi cukuplah gitu. Karena rakyat butuh diselamatkan. Rakyat butuh makan. Rakyat butuh kepastian. Kalau yang pertama tadi saya mengeritik tentang polanya.
Yang kedua, saya ingin mendukung pemerintah pusat maupun Pemprov. Saya ngerti betul bagaimana persoalan data di lapangan. Tahun-tahun 2000 sekian saya melakukan operasi katarak gratis. Ada ribuan yang kita operasi. Ini kaitannya dengan data ya, data di lapangan. Anda tahu tingkat masyarakat yang katarak di Indonesia itu berapa? Nomor 2 atau nomor 3 tertinggi di dunia. Di zaman-zaman itu, pada saat kita melakukan katarak gratis itu, seringkali terhambat. Kenapa? Karena rumahnya berkeramik dan tidak dianggap miskin. Lalu saya datangi satu persatu. Apa yang mereka katakan? Pak, jangankan untuk operasi yang 7 juta di zaman itu. Untuk mengasih transport makan anak saya aja saya nggak mampu saat ini. Jadi mengelola kemiskinan itu memang nggak bisa dengan angka, Pak. Harus tahu di lapangan persis. Beda antara yang kita lihat di angka dengan yang di lapangan, nggak sama. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Saya paham betul bagaimana persoalan data itu. Jadi saya mengerti dan berempati kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah. Bahwa ada salah sasaran, ada yang berhak dapat. Menurut saya lebih baik salah sasaran tapi semuanya dapat daripada ada yang tidak dapat. Menurut saya itu. Sekian saya kira karena sudah malam sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.